Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan motivasi buat seluruh sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara. Kita menyadari bahwasanya hari ini telah terjadi bencana nasional, yaitu COVID-19 atau virus corona. Tentu ini akan membuat resah, gelisah, gundah gulana yang kita hadapi saat ini. Saya akan berbicara dari segi spiritual. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia mayoritas menganut agama. Artinya kita percaya bahwasanya ada Tuhan. Kita yakin bahwasanya hari ini, ujian hari ini tentu juga berkaitan dengan tangan Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya cintai, tentu manusiawi jika hati pikiran kita takut akan menghadapi COVID-19 ini yang begitu luar biasa mengancam pekerjaan, keluarga, aktivitas, sahabat, perusahaan, pekerjaan, semuanya terganggu. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat Nusantara sekalian, kita masih memiliki keyakinan akan agama kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Saya percaya setiap agama tentu meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Jangan biarkan pemikiran ini merenggut kebahagiaan kita, walaupun saat ini kita dalam keadaan terkurung atau PSBB, lockdown, yang membuat kita terhenti aktivitas kita sampai saat ini. Singkat daripada motivasi ini adalah bahwasanya kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar kita bisa menyikapi, menyadari bahwasanya ini adalah ujian buat kita semua. Virus corona itu adalah salah satu bentuk ciptaan Tuhan ataupun makhluk Tuhan yang menguji keadaan kita saat ini. Secara spiritual, mental kita turun, emosional kita tidak stabil. Tapi beginilah cara Tuhan berbicara kepada umatnya atau hamba-hambanya. Dekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan agar kita lebih dekat kepada Dia. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Kematian itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Tapi jangan sampai kita mati iman kita. Iman itu harus kita pupuk, harus kita jaga. Karena iman itu adalah bekal kita di akhirat kelak. Tidak ada namanya iman itu instan.
Tidak ada namanya iman itu bin salabin abrakadabra jadi, itu enggak ada. Itu adalah proses. Mungkin selama ini kita sibuk dengan dunia kita masing-masing, dan ini saatnya kita merenung sejenak, memikirkan sejak tentang diri kita. Saatnya kita kembali kepada introspeksi diri. Bagaimana kita dengan Tuhan kita selama ini kita tinggal. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut kehilangan penghasilan, kita takut dan lain-lain. Satu bentuk ketakutan yang tercipta dalam pola pikir kita sendiri. Ketakutan dengan COVID juga termasuk salah satunya, ketakutan. Padahal ketakutan itu tak beralasan, yang dia hanya mencuri setiap detik saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola pikir kita saat ini berbagai macam-macam pikiran. Bagaimana masa depan, bagaimana hari ini, bagaimana dengan keadaan. Tapi yakinlah para saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Nusantara, Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Dia setia sekali kepada kita, mendengarkan, melihat keluh kesah kita setiap hari. Tapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Sentuhlah, datangilah, bermunajatlah, berdoalah, dalami kembali ajaran kita masing-masing. Kekuatan doa itu bagaikan nuklir yang luar biasa. Jika saudara-saudara, sahabat Nusantara menyadari, tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu pasti. Tinggal pola pikir, mindset kita. Bagaimana kita meyakini akan doa kita sendiri. Keyakinan doa, atau namanya keajaiban. Percayakan sahabat-sahabat Nusantara dengan doa keyakinan pribadi kita. Nah, disinilah kunci. Pola pikir kita terganggu dengan dunia ini beserta isinya, anak, istri, pekerjaan, bos, dan lain-lain. Padahal itu semua adalah pencuri. Setiap hari membuat kita takut. Tapi kita tidak pernah takut akan kehilangan cinta dan kasih sayang Tuhan yang Maha Esa. Setiap saat Dia melihat kita, Dia sangat rindu bercengkraman dengan kita. Mungkin salah satunya COVID-19 ini adalah ujian buat pribadi, keluarga, suku, budaya, bangsa, dan negara. Inilah sahabat-sahabat yang saya cintai. Marilah kita kembali ke fitrahnya. Marilah kita kembali ke jalan. Sadarilah bahwasanya selama ini kita telah lalai meninggalkan semua ajaran-ajaran agama kita. Saya memberikan motivasi ini berdasarkan keyakinan pribadi saya. Tentu sahabat-sahabat Nusantara juga punya keyakinan sama dengan seperti saya. Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah saudara-saudara merasa bahwasanya Tuhan itu jauh, kita banyak dosa, sehingga apa mungkin dalam keadaan seperti ini Tuhan menerima keadaan kita.
Jangan pernah menjadi Tuhan, hai saudara-saudaraku, sahabat-sahabat. Jangan terlalu cepat menjas diri sendiri. Jangan terlalu cepat mengingatkan diri sendiri. Bebaskanlah diri kita dari belenggu yang namanya kebersamaan. Sentuhlah kembali fitrah. Belajarlah meyakini bahwasanya dengan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa merubah keadaan kita. Hilangkanlah keegoan kita, kemalasan kita, kelelahan kita. Dalami kembalilah sahabat-sahabat Nusantara. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu selalu mendengarkan kita. Jangan pernah merasa bahwasanya Tuhan itu tidak pernah memperhatikan kita. COVID-19 ini tentu membuat kita sadar akan kelemahan diri pribadi kita. Jangan biarkan pencuri, yaitu pola pikir kehidupan di masa yang akan datang, biarkan saja menjadi rahasia Tuhan, karena itu rahasia Tuhan. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya cintai, pergilah, kejarlah, tanamkan keyakinan itu dalam diri kita, bahwasanya diri kita ini tidak ada apa-apa, bahwasanya diri kita ini lemah, tidak ada upaya dan daya, hanya pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan salahkan keluarga, keadaan, bos, pimpinan, negara, jangan disalahkan, tapi salahkan saja diri kita sendiri. Apakah kita lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Esa atau lebih takut kepada COVID-19? Jaga pola pikir, jaga mindset. Jangan sampai dia mencuri setiap detik. Pikiran itu selalu bermacam-macam. Maka kita jagalah pola pikir kita supaya itu tetap bersih. Sahabat-sahabat Nusantara, sahabat-sahabat, marilah kita menyatukan doa kita dalam perbedaan. Semoga Tuhan Maha Esa mendengarkan doa kita agar COVID-19 ini terlepas dari NKRI kita. Kepada Tuhan saya mohon ampun apabila ada perkataan, ucapan saya yang menyakiti hati saudara-saudara sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat pribadi saya, sahabat, dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.